cerdas memilih makanan instan ya. Apa aja nih yang perlu kita lakukan, bagaimana tips dan triknya. Tentu kan kita sehari-hari kalau lagi ngomongin makanan, ya nggak bisa dipisahin juga dengan makanan instan. Karena ya memang sudah berkembang zamannya juga, teknologi pangan juga sudah mulai meningkat, jadi apa-apa tuh mudah. Nah, juga ada, hal-hal tertentu nih yang perlu banget kita ketahui terkait dengan yang namanya makanan instan. Karena yang namanya makanan instan pun di sini termasuk dalam kategori UPF ya, atau ultra processed food yang kalau misalnya kita tinjau lagi, kita mau buka-buka Scholar, itu dia punya potensi atau resiko untuk meningkatkan terjadinya penyakit tidak menular. Seperti apa aja nih, mulai dari diabetes, kanker, hipertensi, dan banyak lagi. Nah, tentu itu bisa terjadi salah satunya kalau misalnya kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan, lalu juga dalam jangka waktu yang panjang. Ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan ultra processed food itu sendiri apa, lalu pembedaannya bagaimana, nanti teman-teman juga pasti bisa lah mengira-ngira setelah ikut webinar ini, oh saya makan ini termasuk UPF, oh ternyata ini belum termasuk kategori UPF. Nah, itu nanti lebih mengerti lagi. Yang kedua adalah terkait dengan makanan instan, pasti nggak akan dipisahkan lagi dengan yang namanya bahan tambahan pangan. Karena di makanan instan itu sendiri atau produk-produk dari food industry ada penggunaan BTP. Nah, yang ketiga ada yang namanya traffic-light GGL atau gula, garam, lemak. Jadi di makanan instan itu sebenarnya kalau teman-teman jeli atau teman-teman teliti banget-banget ada label traffic light GGL-nya. Nah, sayangnya emang ukurannya kecil ya, atau kadang tersembunyi diselip-selip di pojokan kayak gitu. Nanti akan saya kasih contohnya juga. Dan yang terakhir ada tuh membaca label gizi seperti apa. Jangan sampai kita selama ini salah menginterpretasikan dari makanan-makanan kemasan, makanan instan yang sering kita konsumsi tiap harinya. Nah, ini yang pertama, makanan instan ini yang paling sering kalau misalnya makanan untuk mengganjal perut atau makan utama adalah mie instan. Kalau kita lihat trennya itu sendiri, ternyata Indonesia ini merupakan negara kedua atau negara nomor 2 yang mengonsumsi mie instan terbanyak di dunia. Ada 12.460.000. Nah, jadi memang kalau mie instan itu ya udah hal yang familiar. Sebungkus, 2 bungkus kurang, 3 bungkus gitu. Bahkan kalau kita suka lihat konten-konten mukbang bisa 5 atau sampai 10 bahkan ya sekali makannya. Nah, kenapa mie instan ini diminati gitu ya? Karena memang transisi ya, transisi dari segi waktu, kegiatan, lalu juga aktivitas yang teman-teman lakukan, kala mengharuskan mungkin memilih alternatif yang lebih cepat, lalu juga gitu, belum prepare, belum bikin meal prep. Nah, akhirnya pesan adalah di Ninja tentunya ya buat mengisi perut makanan yang terbanyak dikonsumsi ya. Lalu kita lihat selain mie instan, kalau dari jajanan-jajanan ini apa ada? Kita lihat trennya di Indonesia ini sendiri ya. Paling banyak itu suka makan biskuit sama cracker dari tahun pasti naik. Mulai dari 2014 sampai 2023. Bahkan diprediksi nanti di tahun 2024, 2026 ini permintaan biskuit, cracker, ini konsumennya bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga, mulai dari anak-anak kecil, yang balita juga udah ngerti jajan, dia minta lagi yang namanya pangan jajanan. Nah, lalu setelah kiss and cracker dan juga biskuit-biskuit, selanjutnya apa? Selanjutnya ada keripik kentang. Keripik kentang ini dikit emang permintaannya. Nah, sisanya adalah keripik jagung dan juga makanan lainnya. Nah, makanan ini kalau misalnya kita bedah, teman-teman, ini dikategorikan menjadi 4 jenis. Ada yang pertama adalah makanan yang belum diproses atau minim proses. Jadi ini adalah makanan
Jadi makanan ini belum diapa-apain nih, jadi masih dalam kondisi utuhnya. Lalu yang kedua adalah makanan yang diproses secara minimal. Di proses ini berarti dia tidak banyak dilakukan perlakuan. Misalnya kalau kita beli jagung, kita bersihin dari serabut-serabutnya. Lalu misalnya kita membeli bawang, kita kupas dulu kulit-kulitnya. Nah, itu termasuk ke kategori jenis makanan yang diproses minimal. Teman-teman di sini kalau misalnya terbiasa membuat meal preparation, nah itu juga termasuk teman-teman beli dari peternak sapi. Nah, itu pasteurisasi bentar suhu 85 derajat sampai dia oke untuk dikonsumsi. Nah, itu termasuk. Lalu ketiga adalah yang diproses. Makanan yang diproses ini apa? Ada kami ya di sini. Misalnya apa? Gula dan garam paling banyak digunakan. Misalnya membuat asinan. Lalu yang paling gampang juga membuat acar. Terus overnight oat. Lalu apa lagi ya? Membuat manisan. Nah, itu termasuk makanan yang udah diproses. Atau makanan-makanan yang sudah dikenakan dengan proses-proses tertentu sehingga siap dan layak untuk dikonsumsi. Atau teman-teman termasuk makanan yang diproses. Lalu yang terakhir adalah ultra processed food. Ya, kalau kita ngomongin ultra processed food berarti tidak mengenai proses dalam rantai yang panjang. Baik itu pemrosesan mulai dari bahan pangannya, lalu nanti di pabrik atau perhatikan cara mudahnya gini, teman-teman beli ayam. Ayamnya digoreng lalu dimakan itu berarti makanan yang diproses. Nah, ketika dia menjadi ultra proses, ayam ini masuk ke food industry dulu. Nah, di food menjadi sosis. Nah, sosis ini teman-teman beli, lalu teman-teman goreng di rumah. Jadi memang rantai panjang atau melewati proses yang panjang sebelum sampai ke konsumen. Di makanan yang ultra proses ini memang banyak sekali bahan-bahan zat lain, baik itu mungkin emulsifier, itu bahan pengikat, mungkin BTP seperti gula, garam, dan juga lemak terhidrogenasi, dan bahan-bahan lainnya yang memang bertujuan untuk menarik minat teman-teman di sini, lalu juga meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah strategi juga yang digunakan oleh food industry. Banyak sekali ya UPF semua yang teman-teman lihat, kalau misalnya di gerai swalayan, berbagai macam frozen food yang memang udah dikemas, nugget, sosis, lalu juga snack anak-anak, snack orang dewasa, lalu juga susu, termasuk di dalamnya susu formula, di sini termasuk UPF itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran di mana teman-teman akan lebih mudah untuk memahami bagaimana rantai suatu makanan dia diklasifikasikan. Misalnya teman-teman di sini punya jagung. Nah, jagung kalau diproses minimal, ya misalnya direbus doang gitu ya, atau dibersihkan. Nah, itu masih termasuk yang minim. Lalu terproses misalnya jagungnya dikalengkan. Nah, dikalengkan biasanya juga untuk jangka waktu yang pendek ya, bukan berarti dia bisa dalam waktu tahunan di sini. Dan yang UPF ini apa? Misalnya dijadikan keripik jagung. Nah, itu termasuk yang UPF. Misalnya lagi kalau teman-teman punya apel, apelnya langsung dimakan, berarti prosesnya minimal. Terus si apel ini tetap di opsi kedua, teman-teman jadikan jus, misalnya pagi-pagi mau minum jus apel, dia termasuk klasifikasi makanan yang terproses. Dan yang terakhir, apelnya ini masuk ke food industry, atau teman-teman jadikan apple pie, atau ini juga udah berubah secara drastis. Lalu bahan tambahan pangan yang umumnya ada di makanan instan atau UPF itu sendiri apa? Banyak teman-teman, ada warna, lalu ada pengawet, lalu perisa,
dia juga emulsifier, bahan pengikat, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman deteksi label kemasannya di belakang di bagian komposisi. Nah, di situ bisa teman-teman temukan kayak komposisi yang aneh, kayak kalimat kimia. Nah, itu contoh dari tertrazin. Nah, ini dia termasuk warna yang kecenderungan punya warna kuning ke oren-orenan. Lalu sulfit, nah misalnya itu adalah pengawet. Sodium propionat juga itu termasuk jenis pengawet. Nah, dan lain sebagainya. Itu merupakan ragam bahan tambahan pangan yang ada di makanan instan yang teman-teman konsumsi juga sehari-hari. Nah, bahan tambahan pangan ini dia bisa dalam bentuk warna, misalnya tadi ada tasin, nah, lalu bisa juga flavor, misalnya ada yang susu mungkin nggak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin susu kotak, nah ada ya rasa stroberi, coklat, nah di situ ada penambahan flavor. Lalu pengemulsi, misalnya dalam bentuk selai, lalu dalam bentuk mayones, saus, nah itu ada tambahannya. Pengasam misalnya cuka, ada di produk-produk tertentu yang ada penambahan cuka atau keasaman sendiri. Nah, BT bahan tambahan makanan ini juga bisa zat gizi, misalnya di produk-produk susu, biasanya kan sering tuh difortifikasi dengan mineral dan juga vitamin, atau mungkin di produk-produk minuman, yogurt yang ditambah-tambah dengan zat gizi tertentu. Nah, tentunya memang ada tujuan khusus, salah satunya ada meningkatkan nilai gizi yang ada di produk pangan itu sendiri, dan juga menarik daya beli konsumen. Selain itu, bahan tambahan ini juga bisa berupa pemanis. Nah, pemanisnya bisa yang alami, juga bisa yang nah, memang Kemenkes sendiri sudah menganjurkan dan memberikan rilis kalau gula ini batasannya untuk orang dewasa 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Kadang kita suka kayak ngerasa, oh saya membeli produk yang healthy atau produk yang sehat karena gulanya minim. Misalnya beli susu, di susu itu gulanya kan dipecah jadi dua ya, ada gula sukrosa atau gula pasir dan gula laktosa. Nah, laktosanya misalnya 15, itu oke, laktosa itu memang gula alami di susu. Lalu sukrosanya 0. Tapi teman-teman di situ lupa untuk membaca komposisinya. Rasa manis yang ada di susu itu ternyata bukan dari penambahan gula pasir. Bisa jadi penambahan pemanis lainnya, misalnya aspartam, lalu siklamat, atau mungkin stevia. Jadi produknya lebih mahal kalau misalnya penggunaan pemanis yang emang zero kalori. Tapi juga sekarang regulasinya pun sudah berkembang, jadi nggak selalu yang zero kalori itu lebih baik. Bahkan pun saat ini sedang digencar-gencarkannya research terkait dengan pemanis zero kalori untuk dikonsumsi sehari-hari, termasuk di sini adalah ditambahkan dalam makanan instan. Lalu juga ada penstabil. Stabil ini ditambah produk-produk minuman, yogurt, misalnya pure instan, bubur instan, makanan-makanan bayi. Nah, tentu itu menjadi nilai plus agar tidak terpecah ya. Biasanya kan terpecah senyawanya ada yang pedap, ada yang terampung ke atas. Nah, ini tentu nanti kalau misalnya nggak ditambah dengan stabil itu sendiri, konsumen akan berpikir ke arah yang, oh ternyata kurang bagus kualitasnya. Paling sering juga ditambahkan adalah pengawet. Nah, pengawet di sini memang bertujuan untuk mengawetkan makanan. Jadi kalau ada makanan dia punya expired date beberapa tahun ke depan, lalu tidak mudah rusak, lalu juga ketika kita buka kemasannya dia masih oke, bahkan sangat oke untuk kita konsumsi. Dan juga di sini yang lagi tren juga adanya penambahan antioksidan. Antioksidan ini memang senyawa yang dia non gizi tapi punya sifat untuk menangkal radikal bebas. Sehingga banyak nih misalnya di minuman-minuman kolagen atau mungkin minuman-minuman tertentu yang dikhususkan untuk kesehatan. Terkait dengan bahan tambahan pangan itu sendiri, regulasinya itu ada di peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini nomor 11 tahun 2019. Kalau misalnya kita buka di situ regulasinya itu di list ada 26 golongan. Banyak sekali. Dan ada ambang batasnya seberapa banyak nih. Misalnya untuk aspartam maksimal ditambahkan maksimal yang ada di pangan. Jadi itu untuk menjadi pengetahuan kita. Namun mungkin kalau misalnya ada kurisi atau tertarik bisa membuka langsung di peraturan Badan POM-nya. Jadi teman-teman bisa lihat bersatu, oh kalau misalnya jenis pemanis ini batasnya segini, nanti kalau misalnya saya membeli suatu produk ternyata sekian, berarti dia ada di rekomendasi Badan POM. Nah, ini adalah traffic light. Jadi walaupun memang kita tahu atau mungkin kita ngeh gitu ya, sebenarnya kemasan makanan saat ini itu ini ada suatu panduan yang bisa teman-teman pegang atau teman-teman mungkin sebelumnya nggak ngeh ya, ini apa sih kok warna merah, warna putih atau kuning dan warna hijau. Nah, ini merupakan suatu rekomendasi atau misalnya di kemasan itu ada warna hijaunya lebih banyak, berarti kandungan gizinya ini untuk yang dibatasi, misalnya gula, garam, juga lemak itu dalam jumlah rendah. Misalnya di sini fatnya atau kurang dari 3 gram per 100 gram makanan yang ada di kemasan itu. Nah, kalau medium dia ada di 3 sampai gram, dan kalau merah tentu di atas 20 gram. Kadang kita nggak ngeh ya, kadang kan kita juga tahu nih, oh lemaknya segini, kalau lemak segini ini ketinggian nggak ya, atau ini termasuk healthy nggak ya kalau misalnya saya beli. Nah, hal-hal seperti ini mungkin nggak kita ketahui atau belum kita pahami sebelumnya, tapi ini bermanfaat sekali. Misalnya di sini, kalau yang hijau tentu yang fresh ya, yang dia itu minim proses, nggak banyak penambahan buah, sayur, air mineral, ini udah pasti logonya hijau. Lalu untuk yang putih atau kuning kadang, nah ini tentu untuk produk-produk tertentu yang dia itu ya nggak kita konsumsi dia nggak akan terlalu merugikan dan juga nggak akan terlalu menguntungkan. Misalnya apa? Minuman isotonik. Lalu untuk beberapa jenis nugget dan sosis juga dari makanan yang akan kita beli. Nah, rekomendasikan untuk dikonsumsi terlalu banyak dan juga frekuensi yang sering. Misalnya itu soft drink, lalu makanan-makanan instan kayak banyak sekali nugget, lalu sosis yang memang kandungan trans fatnya juga tinggi. Nah, ini bisa kita amati dari logo-logo yang ada di kemas ini. Nanti saya kasih contoh. Misalnya di sini. Jadi, ini ada di pojokan nih ya, KitKat ya, misalnya ini teman-teman nanti jangan langsung takut ya untuk mengkonsumsi atau apa. Ini sebagai pengetahuan aja dan yang memang harus kita ketahui ini berlaku untuk semua makanan instan dan kemasan. Di sini ada yang namanya logo ya, kecil sih di pojok-pojok sini, dan kadang kita kan kalau udah beli makanan pertama langsung dimakan, kedua lumayan sadar jadi dibuka bagian belakangnya kita baca nutrition fact-nya, oh ada gula garamnya sekian. Nah, lalu yang nggak kita pahami adalah di pojok sini kecil, oh ternyata dia punya traffic light di mana kita juga bisa dapat informasi terkait dengan kesehatan dan gizinya tuh kayak gimana. Nah, kalau di traffic light ini banyak warna merahnya, artinya makanan tersebut tidak cocok atau tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan sering-sering. Ini yang perlu teman-teman borderline dan juga catat ya. Lalu yang kedua, ketika dia banyak warna putihnya, artinya dia ada di tengah-tengah atau warna kuning ya. Putih atau kuning dia ada di tengah-tengah or medium. Jadi dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Nah, itu oke untuk teman-teman. Dan yang terakhir adalah kalau dia banyak warna hijaunya, berarti dia memang sehat. Ini untuk dikering, jumlah boleh dinaikkan. Itu
sehat buat teman-teman. Misalnya di sini, di coklat ini, kita lihat karena lebih banyak merahnya ya, merahnya 3, putih atau kuningnya ini 1. Artinya apa? Produk ini dia mengandung lemak, lemak jenuh, dan gula yang tinggi per kali makan atau per takaran sajinya. Lalu untuk garamnya, oh dia rendah karena dia warna hijau. Jadi artinya apa? Kalau udah dominan warna merah kayak gini di logonya, berarti produk ini nggak boleh teman-teman konsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak dan sering. Nah, lalu yang selanjutnya yang nggak kalah penting adalah membaca label gizi. Karena sering kita juga kadang kecolongan ya, dikiranya satu kemasan kandungan gizinya sekian, ternyata bukan, bisa jadi lebih banyak. Dan ini yang kadang juga blunder ketika teman-teman harus memilih satu jenis merek dari berbagai opsi yang ditawarkan. Karena semua itu tentu harus kita bandingin dulu, tentu harus kita cek and recheck gitu. Misalnya sekarang kayak gini yang paling sering ditanyakan dan juga dikonsultasikan ke saya. Mana sih coach yang lebih bagus antara skim milk, terus low fat milk, terus yang rasa coklat gitu. Mereknya yang paling bagus juga apa gitu. Agak susah soalnya saya menjawabnya. Kenapa? Karena ini tergantung dari masing-masing food industrinya seperti apa. Dan saya nggak bisa langsung menjawab karena harus dibandingkan dulu, di-compare dengan beberapa produk yang sejenis. Belum tentu loh teman-teman, ketika teman-teman ini memilih misalnya susu ya. Susu itu teman-teman cari yang low fat. Tapi teman-teman nggak ngecek nih gulanya berapa. Jadinya teman-teman kecolongan. Oh enak nih low fat juga. Lemaknya rendah. Ternyata gulanya 15 sampai 20 gram per 100 milinya kan. Ya sama aja kalau gitu ya. Atau mungkin less sugar. Teman-teman di sini pilih yang uh, gulanya 0, sukrosanya 0. Jadi manisnya itu cuma dari laktosa aja. Ternyata lemaknya lumayan tinggi. Kan sama aja juga kalau kayak gitu. Karena memang beda ya. Nah, ini cara membelinya kayak gini teman-teman. Misalnya ini adalah produk susu UHT. Takaran sajinya 250 mili untuk 2 sajian per kemasan. Nah, berarti ini untuk 2 kali minum. Berarti 1 kali minumnya berapa? 125 mili. Nah, 120 kilokalori ini adalah kandungan gizi per takaran saji. Artinya per 1 kali minum. Nah, karena di sini bisa buat 2 sajian atau 2 kali minum, jadi kalau misalnya satu kemasan ini teman-teman habiskan sendirian, tentu kandungan gizi, lemak, protein, semua yang masuk ke dalam tubuh itu harus dikali 2, karena dia di sini jumlah sajian per kemasan. Ada berapa sajiannya? 2. Takaran sajinya 250, berarti ini kandungan gizi untuk 125 susu UHT. Kalau teman-teman habisin satu sendirian, jadi energinya dapat berapa? Dapat 240 kilokalori. Lemaknya mungkin 0, lalu proteinnya dapat 2 gram, karbo totalnya dapat 50, eh, gulanya dapat berapa? 28. Nah, 28 kan berarti udah lebih asupan harian kita kan untuk sehari sih jauh sih dari 2000 miligram. Nah, tentu ini harus menjadi concern teman-teman itu sendiri ya. Pertama harus dibaca takaran sajinya berapa? 2. Oh, berarti ini buat 2. Artinya nanti ini kandungan gizi yang di sini, di tulisan ini adalah per 125. Persentase AKG dan juga catatan. Misalnya ini berdasarkan kebutuhan energi 2150. Nah, 2150 ini merupakan acuan label gizi untuk umum. Kan punya kebutuhan kalori atau energi yang beda, yang udah teman-teman hitung nih di awal saat masuk ke list feed udah tahu kalorinya misalnya 1600, 1700 fat loss, atau mungkin yang lagi weight gain ada di 2500, 2700, atau yang maintenance ada di 2000 kilokalori. Itu teman-teman bisa kira-kira sendiri ya. Bisa aja ingat kalau misalnya
triple kill atau asupan GGL itu memang harus diperhatikan. Gula seberapa banyak? Nah, gula ini 50 gram. Kalau misalnya kita sendokin, itu setara dengan 4 sendok makan gula pasir. Lalu kalau untuk garam berapa? Garam itu 5 gram. 5 gram itu setara 1 sendok teh garam. Bukan lemak atau minyak itu berapa banyak? Nah, ini setara 5 sendok makan atau 67 gram, sekitar 67 gram. Itu batasan yang selalu ingat agar tidak beresiko mengalami penyakit menular di kemudian hari. Nah, selanjutnya di sini, ketika teman-teman membeli atau mungkin mau mengkonsumsi makanan instan, tentu kan pengen ya, bukan berarti makanan bad atau buruk makanan. Yang paling penting atau yang paling harus kita kuasai tahu ilmunya, dan juga kita tahu seberapa banyak konsumsinya dan bagaimana saya punya gitu. Nah, kalau misalnya beli makanan instan, tentu pilih-pilih ya yang persentase AKG atau kandungan gizinya paling tinggi di apa aja, protein, vitamin, dan mineral. Itu cari yang paling tinggi. Misalnya lagi ada Biocool, misalnya Cimory, apalagi ya, misalnya merek apa gitu. Teman-teman bandingin 3 itu. Mana nih yang proteinnya paling banyak, mana nih yang seratnya paling banyak, mana nih yang mineral, vitaminnya paling banyak. Nah, itu yang harus jadi pilihan teman-teman ketika memilih yogurt. Lalu yang cari yang lemak jenuh, natrium, dan juga gula. Nah, jadi dibandingin. Oh, misalnya Biocool gulanya per sajian 5 gram, saya Cimory 11 gram. Ah, saya beri Biogen nih, karena proteinnya lebih tinggi, gulanya lebih rendah. Begitu pilihnya. Nah, itu tentu menjadi salah satu hal bisa membuat makanan instan, makanan kemasan dengan lebih sehat. Nah, tentunya terakhir juga yang ini kecil logonya. Yang bisa teman-teman perhatikan adalah pilihan sehat. Jadi, pilihan sehat ini ditujukan produk lainnya. Dan biasanya ini ada di susu, ya, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman beli susu, ada labelnya centang hijau, oh berarti dari berbagai jenis merek susu. Sehingga ini bisa menjadi opsi teman-teman ketika ingin membeli produk tersebut. Oke, demikian yang saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke karena hari ini Kak Citra nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung tanya. Jadi bisa langsung unmute atau mungkin chat di kolom komentar, nanti akan langsung saya jawab, oke? Betul, Sobat Listi. Terima kasih Coach Olive penjelasannya. Oke, Jadi sama-sama Mbak Haira. di-handle aku dulu ya sebentar, Oke. Coach. Bagi Sobat Listi yang ingin bertanya, boleh langsung drop chat di kolom komentar atau langsung unmute aja. Nah, aku mau mengawali nih pertanyaan malam ini, Coach. Kalau untuk protein sendiri kan ada whey protein sendiri kan makanan olahan ya yang instan protein gitu ya, Coach ya. Nah, Betul. apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan memilih whey protein ini? Karena katanya kan banyak amino spiking ya, Coach. Hey. Jadi proteinnya tuh bukan protein amino esensial gitu. Gimana tuh, Coach? Teman pilih protein. Nah, ada kebutuhan protein yang dikejar karena memang untuk whey itu rata-rata dia minimal 20 gram per sajian ya proteinnya. Jadi ini gede terutama untuk teman-teman yang lagi concern strength training atau mungkin olahraga membentuk massa otot, angkat beban misalnya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatiin nih karena memang banyak yang beredar di pasaran dan juga ada yang impor masuk keluar masuk barang kayak gitu ya. Termasuk makanan di sini.
Yang pertama dipilih adalah BPOM. BPOM ini salah satu kunci ketika teman-teman beli makanan instan kemasan terjamin. Caranya nggak cukup dengan lihat logonya. Nah, karena juga yang abal-abal juga banyak ya. Cek nomornya, apakah benar sudah terdaftar atau belum. Apalagi kalau misalnya yang teman-teman beli ini mereknya terkenal, banyak misalnya di endorse atau mungkin digunakan oleh selebgram atau artis juga ya. Cek nomor BPOM-nya, oh udah terdaftar, dia termasuk ke minuman olahraga. Berarti step pertama adalah lolos dan aman untuk dikonsumsi. Yang berikutnya adalah teman-teman harus paham kondisi klinis dan juga kondisi yang teman-teman alami. Misalnya kalau teman-teman lagi hamil, lagi menyusui, tentu kan tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena di whey itu ada tambahan fenilalanin. Jadi fenilalanin ini dia tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui serta orang dengan kondisi fenilketonuria. Kenapa? Karena justru akan memperburuk keadaan. Misalnya kalau ibu hamil dia akan menghambat pertumbuhan janinnya, termasuk di ibu menyusui juga. Nah, jadi teman-teman tahu seperti apa batasan diri teman-teman ketika akan mengkonsumsi produk tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman bisa bandingkan mana nih whey protein yang dia kandungan gulanya paling rendah. Karena kan yang dicari proteinnya, beli whey itu yang teman-teman butuhkan adalah proteinnya, bukan enaknya gitu ya. Ya walaupun enak juga menjadi opsi ya. Tentu kan kita nggak pengen makan makanan yang nggak enak, tapi kita juga harus bijak dong ketika membeli sesuatu, jangan sampai kita malah dapat side effect atau hal buruknya. Jadi dibanding-bandingin misalnya merek X, Y, Z ini gulanya masing-masing berapa persajian. Nah, setelah itu teman-teman pilih. Biasanya kalau protein beda-beda tipis sih, ada yang 20, 21, 25. Nah, gula ini bisa ada yang 8, ada yang belasan. Nah, jadi nanti teman-teman tentukan di situ mau milih yang mana. Gitu deh. Oke, wah ini ilmu banget nih, terutama biar kita lebih mindful lagi kan memilih mana makanan instan. Tetap aja kan ya Coach, mau judulnya sehat, bergizi, juga ada kandungan-kandungan lain yang tetap harus kita batasi atau waspadai ya kan Coach. Ada gulanya, Betul. ada natriumnya, lalu harus kita perhatikan nutrition fact lainnya sesuai tidak dengan kebutuhan energinya. Begitu Sobat Lismith. Ada nih di kolom chat dari Mbak Feni Four bertanya, Kak diulang lagi batasan gula dan garam serta minyak per hari berapa? Oke Kak Feni, sambil mencatat nih sepertinya Kak Feni. Oke, mantap nih Kak Feni. Nah, untuk gula dia maksimal 50 gram per hari. Nah, atau kalau misalnya kita sendokin itu 4 sendok makan. Lalu kalau garam, dia 5 gram per hari. Atau kalau misalnya kita sendokin itu 1 sendok teh, atau itu udah setara dengan 2000 mg natrium. Dan kalau misalnya minyaknya itu setara dengan 5 sendok makan atau beratnya 67 gram gitu. Seperti itu Kak Feni, bagaimana? Cukup jelas? Kalau jelas boleh react Jelas kok. jempol. Oke. Oke, langsung unmute. Terima Berarti kasih Kak Feni. kalau gula itu 8 gram ya? Berapa gram? 50 gram. 50 gram. Kalau garam 5. 5 gram itu per 1 sendok ya, Coach ya? 1 sendok teh kalau untuk 1 garam. sendok teh ya. Benar. Kalau gula itu 4 sendok makan. Benar, 4 sendok makan. Satu Kalau lagi, minyak 5 sendok makan. Oh, minyak 5 sendok makan. Iya, itu setara 67 gram. Oh, iya. Aku ingatnya berapa sendok, Coach. Soalnya iya. ada takaran. Soalnya kalau sendok juga lebih gampang ya aplikasinya. Misalnya kalau apa sih, garam, oh cukup maksimal 1 sendok teh, gula 4 sendok makan, lalu minyak 5 sendok makan. Nah, itu bisa jadi patokan nih buat tiap harinya. Iya, itu full penuh atau membuncit perut apanya? Jangan membuncit. Kalau misalnya membuncit tentu itu di atas ya, yang sedang gitu Kak. Memang sih kalau pasnya harus ditimbang jadi kita tahu gramasinya. Tapi tentu kan ribet ya, makan waktu juga. Jadi yang standar, jadi tidak terlalu sampai penuh banget dan tidak terlalu sedikit banget gitu. Oh iya. Yang penting kalau garam itu jangan terlalu banyak ya Coach, hanya 1 sendok teh kecil ya. Atau sekarang kan ada sendok
yang satu paket yang udah yang bentuknya itu bulat, biasanya dipakai untuk bikin kue sih. Nah, tapi Oh, itu yang bisa Sendok juga untuk kue buat ya, bumbu. Coach. yang tahu-tahu coach ya. Nah, ya itu dia udah ada tulisannya 2,5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram. Jadi kita sekali ngambil lalu diratakan, nah itu udah dapat sekian gram. Iya, iya. Terus coach kalau mau diet coach Ya, itu tepung itu berapa sendok ya coach paling minimal kalau tepung? Nggak oke. dibolehin ya Jadi kalau diet ya? iya, karena tepung ini kan dia masuknya ke karbo sederhana, jadi dia emang cepet buat naikin gula darah, cepet juga diendapin jadi lemak ya kalau misalnya kita nggak banyak aktivitas atau olahraga. Jadi untuk batasannya memang dari Kemenkes ini belum ada, tapi diusahakan untuk diganti dengan karbo kompleks, misalnya yang jagung, ubi. Nah, tapi kalau Oh, saya sendiri bisa memberikan batasan nih, misalnya, oh saya tahu track record orangnya seperti apa konsumsinya, jadi oke lah kalau misalnya sesekali mungkin mau makan bakwan gitu bisa 40 sampai 50 gram per hari kayak gitu. itu 40-50 gram per hari berapa tuh coach? Ya, setara kalau misalnya kita makan bakwan itu satu ukuran sedang atau dua ukuran kecil. Oh, jadi nggak boleh gede ya. Kalau tempe ukuran kecil, tahu. Tempe ini dia tergantung prosesnya. Kalau misalnya kita kukus lalu atau kita rebus, nah tentu itu dikonsumsi lebih banyak, it's okay. Tapi kalau misalnya di deep frying, tentu ada tambahan kan dari lemak jenuhnya, jadi ya dikonsumsinya beda. Misalnya ketika kita makan tempe kukus bisa sampai 80 sampai 100 gram kita dapat tuh ya. Tapi kalau dia Heeh. diproses di frying ya cukup 50 gram kayak gitu. Oh, kalau di frying dibakar ya coach ya? Oh, di deep frying itu digoreng Oh, pakai minyak digoreng. banyak. Nah, kalau dibakar beda lagi di atasnya di bawahnya di frying. Jadi boleh boleh ditambahkan lebih banyak. Oh, roti tawar biasa coach, roti bakar ya? Oh, roti bakar. Kalau roti bakar Itu yang lebih mbak bagus. enggak, kenapa? Kan dikasih butter. Aku nggak kasih butter. Oh, di langsung dibakar aja pakai air fryer ya. Pakai nggak pakai minyak, cuma dibakar di atas penggorengan. Jadi kalau misalnya dilihat dari terinya, memang nggak jauh beda dengan yang kita makan utuh. Yang beda apa ya? Tentu ada radikal bebas, tapi jika nilainya, jadi roti Oh, nggak bakarnya apa-apa ya dibakar bakar ya. pakai butter. Nah, itu jadi Aku nggak naik pakai kalorinya. butter, nggak pakai minyak, cuma pakai api doang. Oke, masih oke itu, Kak. Masih oke ya. Oh ya, ya, ya. Itu aja sih. Oke. Kalau Gimana, boleh Bu ya coach Feni? ya. Benar. Dibatasi, bukan nggak boleh. Kalaupun pengen, Iya. sesekali aja atau dikecilin porsinya. Kemudian dikukus atau tempe bacem gitu Betul, kali ya. dibuat baceman, kayak gitu. Oh iya, iya, iya coach. Ya, coach. Makasih coach. Sama-sama, Mbak Feni. Luar biasa nih, Om Fen. Kita senang banget loh kalau ada antusias begini tuh. Kita kan jadi berasa hidup ya, Coach, Benar. webinarnya. Sobat Lisfit yang lain atau momis dari grup Momis Daily X Lisfit boleh kalau misalnya ada pertanyaan lain ada nih di kolom chat dari Mbak Pramita. Punten baru join pas banget bahasan gula. Tadi 50 gram itu yang berbentuk gula tambahan atau sudah include misalnya dari gula buah-buahan ya, Coach? Nah, ini Oke, menarik jadi nih. kalau gula di sini gula sukrosa ya, bukan fruktosa. Jadi nggak include yang buah-buahan. Tapi teman-teman sering kekecoh sama yang namanya hidden sugar. Jadi kayak gula-gula yang ada di eh, kecap, saus. Nah, itu termasuk gula. Coba deh teman-teman cek di komposisinya. Ada saus, beratnya sajian dia 10 gram. Tapi 10 gram itu dia 8 milinya atau 8 gramnya itu adalah gula. Sisanya baru kayak tomat, cabai campuran gitu. Jadi sebenarnya kayak bahan-bahan lain. Yang namanya gula itu ya di sini gula termasuk gula pasir, gula aren, gula merah, madu, madu-madu komersil yang beredar karena diragukan juga sekarang ya. Kenapa? Karena dia biasanya dicampur dengan fruktosa karena emang juga
sebenarnya. Dan kecap, saus, nah itu termasuk gula loh. Coba teman-teman cek lagi di labelnya, karena kita sering nggak ngeh, oh kita pakai kecap, ngiranya nggak dihitung sebagai gula, jadi bisa jadi yang kita konsumsi sehari itu over dari 50 gram. Tapi kalau buah, dia nggak termasuk. Kecuali Buah buahnya nggak manisan ya. termasuk. Kalau Kalau buahnya manisan sih manisan, udah dibuat tambah gula ya, Coach. dijadiin keripik, misalnya oleh-oleh khas Malang tuh kan banyak tuh keripik-keripik buah, itu gulanya gede itu di situ. Karena ditambah Oke, sukrosa memang. Oh, begitu. Ilmu sekali nih, Pramita. Jadi, selain apa, kecuali gula-gula alami dari buah ya, Coach. Lalu hati-hati sama gula-gula yang tersembunyi di saus-saus kemasan seperti itu ya. Dan satu lagi nih yang suka terkecoh itu biasanya kalau emak-emak nih masak sayur yang berkuah kan garam juga jadi banyak tiba-tiba ya, Coach. Iya sih. Jadi mungkin kita kali ini gimana tuh Coach ya biar tetap terasa asin tapi nggak kebanyakan kalau bikinnya satu panci. Nah, oke. Jadi kan kalau kita masak itu, kita cari tes yang enak ya di lidah. Yang pertama dilakukan adalah memang harus punya batas yang lebih sensitif. Misalnya, saya ngerasa ini cukup kalau gulanya, garamnya ditambah 3 gram gitu. Jadi kita mulai membiasakan ke situ. Jangan sampai kita kebiasaannya makan yang asin, asinnya tinggi tuh. Nanti lama-lama ya hipertensi. Misalnya baru kerasa asin menurut saya kalau garamnya 10 gram gitu. Padahal 5 gram udah cukup gitu ya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa main di bumbu dan rempahnya. Untuk menghasilkan masakan yang punya taste enak, tentu biasanya butuh bumbu-bumbu dan rempah. Bisa yang alami. Biasanya untuk ngehasilin rasa umami atau rasa yang lezat ya, selain asin itu tentu pengen yang lezat, bisa ditambah dengan rempah-rempah dan asam aminoglutamatnya. Atau teman-teman juga boleh menggunakan MSG karena kita juga sering terkecoh ya. Takutnya kalau misalnya konsumsi MSG ini, MSG termasuk yang bikin gini gitu. Padahal kalau kita tahu konsumsinya bijak, nggak berlebihan, ini bisa mengurangi asupan garam harian teman-teman. Misalnya cukup dengan menambahkan 3 gram garam lalu 2 gramnya MSG, jadi natriumnya lebih rendah. Karena kan MSG ini dia natriumnya cuma 12%, sedangkan kalau garam itu 100%. Tapi bisa menghasilkan masakan yang enak gitu. Jadi tentu harus di mix and match dari bumbu dan rempah. Yang pertama itu, yang kedua boleh menambahkan MSG asalkan tidak berlebihan. Oke, Terus, Coach, berarti kalau dari penjelasannya boleh tadi kalau siapa tadi kalau yang saya Feni, kalau telur sehari Oke. itu paling minimal maksimal berapa? Minimal Oke. berapa telur? Ini kalau kita telur ya, telur ini juga bagus loh. Sekarang ini kan juga banyak dianjurkan Kemenkes, gara-gara kan banyak rilis juga stunting ya. Bahkan sekarang dianjurkan saat anak kecil ini sejak MPASI, at least makan 1 butir telur per hari. Jadi kedepannya biar nggak stunting. Nah, kalau untuk orang dewasa gimana? Orang dewasa treatmentnya beda. Kalau misalnya teman-teman di sini paham kondisi tubuhnya, misalnya saya punya kolesterol nggak? Kalau misalnya kolesterolnya normal, aman-aman aja, nggak ada ke arah sana, teman-teman bisa maksimal 6 butir per hari. Bukan juga kuningnya. Tapi misalnya kolesterol, di mana kadar kolesterol darah teman-teman ini di atas 200 mg per desiliter, tentu ya kuningnya dibatasin. Putihnya aja itu oke, karena putih memang bagus, ada albumin di situ yang bisa membantu memenuhi pembentukan jaringan otot kalau misalnya teman-teman lagi olahraga, nabung masa otot lah intinya di masa tua kayak gitu. Jadi ya kuningnya yang dibatasin, satu aja atau bahkan enggak sama sekali. Oke, Jadi Mbak Feni bagaimana? Sudah putih telur jelas? itu paling maksimal 2, maksimal 6 gitu putih telur ya. Oke, putih telurnya bisa 6 butir, 8 butir per hari dengan catatan yang kalau putih telur aman sih, yang kurang proper atau kurang oke itu kuningnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kolesterol, ya dibatasin maksimal banget 1 atau enggak sama sekali. Tapi kalau emang nggak punya Itu yang kolesterol, kolesterol. iya kalau teman-teman normal kolesterolnya 2 hari 2 butir
kuning telur itu masih oke. Jadi dimakan Oh, aja sama kuningnya. iya, iya, iya. Makasih, Coach. Sama-sama. Makasih, Mbak Feni. Luar biasa loh pertanyaannya. Berarti tandanya kalau misalnya penasaran itu eh, ingin tahu banget tuh berarti tandanya belajar kita ya kan, Coach? Oh ya, menyambung pertanyaan yang tadi, kan tadi ada pernyataan Coach Olive yang bilang kalau lebih baik MSG karena lebih rendah natriumnya. Berarti nggak apa-apa dong kalau misalnya rasa asinnya itu hanya diperoleh dari MSG aja. Begitu ya, Coach ya? Ini tergantung kitanya, jadi kita mix and Oh, match. Jadi penggunaan MSG ini salah satunya bisa membantu teman-teman mengurangi garam yang berlebihan di menu makanan. Kalau misalnya kita nggak pakai MSG, misalnya pakainya 10 gram. Tapi ketika kita pakai MSG, garamnya bisa diturunkan jadi 5 gram. Nah, ini jauh lebih baik. Karena memang sih segala sesuatu, bahkan yang paling sehat sekalipun serat pangan, kalau kelebihan juga nggak bagus untuk kesehatan. Termasuk di sini garam dan juga MSG. oke, noted banget nih, Coach. Sobat Listit, mungkin ada yang lain yang mau bertanya, masih belum puas nih, mumpung kita sedang bersama expertnya. Jadi, semua keraguan soal makanan-makanan instan atau apapun tentang gizi, boleh ditanyakan langsung kepada Coach Olive ya. Boleh langsung unmute atau chat di kolom komentar. Coach, numpang Oke. tanya, kalau selai kacang itu boleh nggak 2 sendok makan? Karena kan kalau 1 sendok makan itu kayak setengah roti tawar. Jadi saya biasanya 1,5 sendok, Coach. Oke, selai Itu nggak kacang. apa-apa nggak untuk 1 lembar roti tawar? Gimana sih roti tawar itu boleh nggak lebih dari 1 roti atau maksimalnya 2 roti tawar? Nah, kalau untuk seberapa banyak, tentu kita harus ngecek nih kalori dan juga gulanya. Pas selainya seberapa banyak? Selainya kita lihat di nutrition fact-nya. Kita kan banyak ya merek-merek selai kacang yang mau kita pakai. Ada Morin, Skippy, terus berbagai merek lainnya misalnya. Kita bandingin. Kalau saya tuh yang agak familiar ya karena mungkin bukan suka sih ya, makan juga. Itu misalnya yang Skippy. Skippy itu 1 sendok makannya gulanya 3 gram. Jadi Coach, kalau saya tambahin 1,5 atau 2 sendok makan masih oke. Beda mungkin dengan merek lain yang 1 sendok makan gulanya 8 gram atau bahkan 10 gram. Kalau misalnya saya pakai 2 sendok makan, kan gulanya sendiri udah 20 gram kayak gitu. Jadi kita lihat di nutrition fact-nya seberapa banyak gulanya di situ. Lalu untuk seberapa banyak roti tawar, nah maksimalnya 2 sendok roti makan ya, Coach, selai kacang ya? iya, Tipi. tapi ya boleh yang Skippy atau mungkin merek lain yang cari aja gulanya paling sedikit di Iya. situ. Kalau Saya selai itu plus mainnya di tipi gula, sih. betul. Heeh. Terus untuk rotinya seberapa banyak? Nah, kan teman-teman ini kalau sarapan paling nggak 400 kilokalori ya per makan. Nah, 1 lembar roti tawar nih yang saya amatin karena juga makan, misalnya Iya. sari roti nih, dia 1 lembar 37 gramnya itu kalorinya ada 100 gram. Jadi kalau misalnya teman-teman makan 2 lembar, nah itu kalorinya ada sekitar 200 gram. Hmm. Nah, 200 gram baru rotinya. Nanti tambahin aja kalori dari selainnya 2 sendok makan berapa. Terus mungkin tambahan lainnya misalnya sambil minum susu atau makan makanan Sama lain mesis, gitu. Coach. Biasanya saya tambah mesis juga sih. Oke, kalau mesis ini dia nggak bisa apa ya diakalin kan, itu gula. Oh, Gula. saya pakai tambahin mesis biar ada rasa manisnya, ada kan Skippy-nya asin ya. Hmm. Iya, kalau meses terus yang coklat itu Nggak gula boleh ya jatuhnya. sebenarnya tambah mesis ya. 1 sendok teh ya, karena Heeh. bisa dicek juga berapa kandungan kalorinya atau kalau misalnya eh, nggak tahu kalorinya berapa, kebetulan makanan yang kita konsumsi itu nggak ada nutrition fact-nya, bukan makan kemas. Teman-teman ya paling mudah memang bisa ngecek di Kasih gitu ya. Kalau yang hafalnya ada ya itu di website Kemenkes di panganku.org. Nah, tapi ribet di situ, nggak praktis juga.
Nah, bisa juga teman-teman pakai opsi yang kedua, ada aplikasi namanya Fat Secret. Nah, di situ teman-teman bisa nge-search atau mencari tiap makanan yang mau dimakan itu kandungan kalori sama gizinya seberapa banyak. Misalnya saya mau pakai misal 1 sendok teh, nah nanti itu keluar misalnya kalorinya 50, lalu gulanya 10 kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Di mana Coach? Fat Secret. Fat Secret. Ya, ada di Play. Jadi teman-teman bisa, kakak atau teman di sini bisa download sambil buat referensi nih gitu. Misalnya saya makan somai nih ya, somainya berapa banyak bumbu kacangnya atau Hmm. sausnya, lalu berapa banyak kayak gitu isiannya. Nah, nanti bisa dicek juga di situ. Five Secret ya .com ya. Bukan, di Play Store, Kak. Di Five Play Secret. Store dicek namanya Fat Secret, ada juga namanya MyFitnessPal. Jadi Nah, iya bisa itu juga bisa. iya My jadi banyak MyFitnessPal, Mbak. My Fitness Pal. Iya. Oh, iya, 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 iya. Jadi Ya. bisa sebagai referensi kita aja ketika makan di luar atau apa gitu ya. Bisa diukur Ya. dari sendok juga. Kita makan berapa sendok atau berapa gram gitu. Berapa porsi juga bisa di situ dicek. Iya. Supaya ini bukan untuk kita membatasi makan ya, tapi untuk kita lebih mindful aja bahwa kita sudah makan Betul. berapa banyak nih, lebih dari batas atau gimana kan kita juga harus sadar ya apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Begitu, Mbak. Betul. Iya. Ya, Kadang kan betul, Mbak. apalagi makanan yang enteng-enteng ya menurut kita. Misalnya kayak kita makan keripik 30 gram. Ternyata 30 gram itu yang sebungkus kecil. Oh ini enteng. Kemasan gini doang. Kalorinya yang udah masuk 150 kilokalori. Jadi belum tentu nih yang enteng ini kalorinya enteng Kalorinya. juga. Heeh. Nah, Bisa jadi kalorinya gede. Atau mungkin di sini kakak makan sayur nih. Sayur itu kalau prosesnya direbus, sayuran rebus, 100 gramnya itu cuma 15 kilokalori. Jadi makan sayur banyak itu kalori yang masuk dikit. Nah, dapatnya apa? Kenyang lebih lama, seratnya juga dapat gitu. jadi sayur juga bisa karbo juga ya, Coach ya? Kalau sayur bukan karbo, tapi kalorinya kecil plus seratnya banyak. Nah, ini yang Bisa bisa bikin kenyangin ya. iya, kita kenyangnya lebih lama. Cocok nih kalau Hmm. misalnya kita ngerasa 1 lembar roti itu kurang buat sarapan, sisanya misalnya 200 gram dari sayuran rebus. Yang simpel-simpel kayak labu rebus, lalu Kunci. mungkin yang lainnya gitu ya. Ya, Coach. Makasih, Coach. Ya, Terima kasih, sama-sama. Mbak Feni. Ada pertanyaan lainnya sebelum kita ini iya aplikasi Fat Secret atau MyFitnessPal ya teman-teman, mohon di noted ya untuk selanjutnya supaya kita bisa lebih sadar lagi kita makan apa nih hari ini, sudah berapa kalori yang masuk ke tubuh kita, sudah berlebihan atau kurangkah begitu. Sobat Listit, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 20, jadi kita langsung tarik kesimpulan aja sedikit. Kalau misalnya nih, makanan instan itu ternyata bukan tidak boleh sama sekali ya, Coach. Tapi kita juga harus tahu batasan. Kita harus makannya berapa nih, apa yang harus kita perhatikan dalam satu kemasan produk makanan instan atau minuman instan itu. Banyak sekali yang harus kita perhatikan, ada kandungan natriumnya, ada kandungan gulanya, juga pengawetnya. Memang sih yang terbaik itu ya real food, yang makanan yang kita masak sendiri dari rumah. Tapi kan kadang juga kita ingin ya supaya lebih apa ya, diet itu lebih menyenangkan juga, jadi ada selingan juga kayak makan kan boleh ya sesekali ya Coach, selama kita tahu batasannya. Oke, terima kasih kepada Coach Olive ilmunya, pemaparannya sangat jelas dan membuat kita mengerti sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan. Terima kasih Sobat Lisfit yang sudah hadir malam ini, menyempatkan waktunya. Yuk kita foto dulu yuk. Boleh on cam? Halo Ras. Halo. Ya, Mbak. Mana nih Mbak Laras? Oke.
Oke, foto dulu ya. Yuk. Oke, pada on cam nih, kelihatannya cantik-cantiknya. Aku izin off cam ya. Oke, oke. Oke. Oke, udah siap semua? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Coach. Oke, terima kasih Mbak Laras, terima kasih Kak Coli, terima kasih, Terima kasih, Mbak Coach Karina, Olive. Mbak Bea, Terima kasih Pranita. semua. Ya. Iya, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.